Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya dengan kami Kang Mu Misteri Channel buat pemirsa dimanapun berada. Kali ini kita akan mengungkap sejarah tentang sosok Gusti Prabu Amukmarugul. Beliau adalah tokoh sakti mandraguna pada zaman dulu, yang mana pada zaman itu kerajaan Pajajaran belum ada, apalagi Kesultanan Cirebon. Beliau juga merupakan keturunan dari Raja Galuh, tepatnya beliau putra dari Gusti Prabu Susuk Tunggal. Kerajaan Galuh sendiri letaknya di daerah Ciamis, Jawa Barat saat ini. Karena sosoknya pengembara, maka Amukmarugul sering keluar dari wilayah Galuh untuk mencari ilmu baru dan senang pula mengadu ilmu, bertanding mencoba atau menjajal ilmu-ilmu barunya tersebut. Pada saat itu, belum ada satupun lawan yang mampu menandingi dan mengalahkannya. Dengan kondisi tersebut, sayangnya Amukmarugul menjadi angkuh, sombong, dan kadang semena-mena. Sampailah beliau di daerah pesisir yang pada saat ini disebut dengan daerah Japura. Lalu beliau menetap dan mengangkat diri sebagai raja dengan gelar Gusti Prabu Amukmarugul. Wilayah kekuasaannya pada saat itu meliputi daerah Japura, Kancik, Cipoje, Sedong, Sindang, Lemah Abang, Karangsembung, Jatipiring, Gebang, Babakan, dan Ciawi. Baiklah permisa, itu tadi sekelumit awal tentang Gusti Amukmarugul. Kita akan dengar juga keterangan dari Kang Ramli tentang sosok ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengupas ya tentang sosok kontroversial, yaitu Gusti Prabu Amukmarugul. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh narasumber ya, di sini saya akan melengkapi kisah daripada Gusti Prabu Amukmarugul. Sebagaimana mungkin kita lihat ya di siaran televisi, di sinetron gitu, tentang kiprah daripada Gusti Prabu Amukmarugul. Walaupun tidak sepenuhnya benar ya, karena itu entertain ya, pasti sedikit banyak mengalami banyak tambahan gitu. Nah, di sini kami menelusuri di lapangan gitu ya tentang sosok daripada Amukmarugul ini. Sayangnya di lapangan kita tidak menemukan naskah pasti ya tentang Gusti Prabu Amukmarugul ini, selain daripada cerita turun-temurun, babat, dan situs peninggalan gitu. Sebagaimana tadi telah dijelaskan ya, sosok Amukmarugul ini sosok yang temperamen ya. Hal itu disebabkan karena memang beliau adalah sosok yang dari segi ilmu kanuragan tinggi ya. Beliau kesana kemari mencari ilmu dan menguji ilmu serta mencari lawan tanding, tapi belum ada sejauh itu yang bisa mengalahkan beliau gitu ya. Beliau bergelar Gusti Prabu gitu ya. Otomatis di bayangan kita di mana sih letak kerajaannya gitu kan ya. Di sini saya jelaskan, saya telah menelusuri gitu ya, kami tidak menemukan di wilayah yang diyakini sebagai kiprahnya beliau, yaitu di daerah Japura, karena menurut hasil penelusuran kami pada saat itu
belum ada peradaban masuk gitu ya, yang dari luar itu berupa bangunan-bangunan seperti raja ataupun keraton yang dibangun dengan zaman sekarang tembok atau beton gitu ya. Zaman itu cukup sederhana, tradisional gitu ya. Sebagian besar bangunan kebanyakan terbuat dari kayu ya. Yang namanya kayu otomatis usang dimakan waktu dan usia gitu ya. Belum lagi sepeninggal beliau, keratonnya itu yang berupa bangunan yang sederhana gitu ya, tidak lux, itu dihancurkan gitu ya. Belum lagi dijarah gitu sama generasi berikutnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah selain beliau membangun bangunan yang disebut keraton namun dari kayu gitu ya, beliau juga membangun sebuah sumur gitu. Nah, sumur ini sumur sangat tua ya, dimana usianya lebih tua daripada sumur pertama kali di Cirebon, yaitu sumur di Keraton Kanoman dekat bangunan yang bernama Witana gitu ya. Jadi sebelum sumur yang di Keraton Kanoman itu ada, sumur ini yang di Japura ini sudah ada gitu ya. Bahkan sumur ini bernama sumur Mesigit Lawas gitu. Karena dulunya di samping sumur tersebut berdiri mesigit atau masjid ya, musola zaman sekarang gitu. Karena bangunannya tidak terlalu besar gitu, jadi dinamakan mesigit, tempat ibadah gitu ya. Karena pada saat itu perkembangan Islam sudah masuk ya. Karena Islam diperkirakan masuk ke Indonesia itu pada abad 9-10 gitu ya. Sedangkan Gusti Prabu Amokmarugul ini diperkirakan abad ke 12 gitu ya. Jadi sedikit banyak Islam atau agama tauhid telah masuk dengan adanya nama daripada sumur tersebut, yaitu sumur Mesigit Lawas gitu ya. Lalu kiprah beliau ya. Kiprah beliau ini orangnya senang mengembara ya, walaupun beliau keturunan raja, keturunan dari kerajaan Galuh yang bernama Gusti Prabu Susuk Tunggal ya, dan beliau ini anaknya. Seperti tadi yang telah dijelaskan, beliau suka mencari ilmu-ilmu baru dan mencobanya dengan mencari lawan-lawan baru gitu ya. Gitu. Wilayah kekuasaannya sebagaimana yang tadi telah disebutkan, hampir 3 kecamatan kalau zaman sekarang gitu ya. Karena zaman dulu sebelum adanya Pajajaran dan Kesultanan Cirebon masih berupa kerajaan-kerajaan kecil gitu ya. Jadi wilayahnya pun tidak terlalu luas gitu. Nah, untuk di sini ada cerita unik ya. Namanya manusia suatu saat akan tidak ada yang abadi ya. Suatu saat akan mengalami kemunduran, lalu selesai ceritanya gitu ya. Makanya satu-satunya orang yang bisa mengalahkan beliau adalah Raden Pamanarasa atau Gusti Prabu Siliwangi gitu ya. Karena di saat Gusti Prabu Siliwangi ini beranjak remaja lalu dewasa,
bertemulah Gusti Prabu Siliwangi ini dengan saat itu namanya baru Raden Pamanarasa ya. Bertemulah adu kesaktian dengan Gusti Prabu Amukmarugul. Dalam rangka apa? Dalam rangka sayembara untuk mempersunting Nyimas Subanglarang ya. Yang mana kita tahu pada akhirnya sayembara tersebut, pertandingan tersebut dimenangkan oleh Gusti Prabu Siliwangi dengan memperistri Nyimas Subanglarang dan menghasilkan keturunan yaitu Raden Walang Sungsang, Raden Kian Santang, dan Nyimas Rara Santang gitu ya. Semenjak kekalahannya dari Gusti Prabu Siliwangi, semenjak itu pula beliau sering menyendiri ya, tidak seperti sebelumnya gitu ya. Lambat laun namanya pun kian lama kian pudar gitu ya. Nah, ada komplek makam ya di daerah Japura tersebut, di sekitar Astana Mukti gitu ya. Cuman di komplek makam tersebut yang letaknya di tengah pesawahan itu tidak ada petunjuk pasti tentang di mana letaknya makam daripada Gusti Prabu Amukmarugul ini. Cuman dari hasil penelusuran saya pribadi, ada di situ dua sosok makam ya yang saya yakini sebagai makam daripada Gusti Prabu Amukmarugul ya. Mungkin di sampingnya adalah istrinya gitu. Dan bentuk makamnya pun sangat sederhana dengan bentuk makam-makam zaman dulu atau makam-makam kuno ya, dengan hanya berbentuk 4 persegi dengan menggunakan batu bata yang disusun gitu ya, tanpa ada ornamen-ornamen lain gitu ya. Jadi kemungkinan besar disitulah peristirahatan terakhir daripada Gusti Prabu Amukmarugul gitu ya. Dari cerita Gusti Prabu Amukmarugul ini dapat kita ambil ya sisi positifnya. Yang pertama, beliau ini berkarisma ya dari segi silsilah gitu ya. Yang mana kiprah beliau ini sebelum berdirinya Kerajaan Pajajaran dan Kesultanan Cirebon gitu ya. Ada cerita atau berita sekaligus silsilah daripada Gusti Prabu Amukmarugul ini ya. Yang mana setelah kekalahan daripada Gusti Prabu Siliwangi, Gusti Prabu Siliwangi ini memperistri adik kandung daripada Gusti Prabu Amukmarugul ini yang bernama Nyimas Kentrimanik Mayang Sunda ya. Yang mana dari hasil perkawinan tersebut lahirlah seorang anak, Raden Surawisesa, yang pewaris tahta terakhir daripada Kerajaan Pajajaran gitu ya. Selain itu pula Gusti Prabu Amukmarugul ini mertua ya daripada Syekh Abdurrahman atau Syekh Panjunan gitu, atau Pangeran Panjunan gitu. Yang mana putri beliau yang bernama Nyimas Matangsari diperistri oleh Syekh Abdurrahman atau Raden Panjunan ini, yang dari hasil pernikahan tersebut nanti kelak lahir sosok daripada Pangeran Santri yang mendirikan Kerajaan Sumedang Larang di daerah Sumedang gitu ya. Jadi walaupun di satu sisi Gusti Prabu Amukmarugul ini kontroversial ya karena sifatnya yang temperamen gitu ya, tapi di sisi lain beliau ini sangat berkarisma. Berkarismanya beliau sebagai kakak ipar daripada Gusti Prabu Siliwangi, dan beliau adalah sosok mertua daripada Syekh Abdurrahman atau Pangeran Panjunan. Yang mana kita ketahui dua sosok ini yaitu Gusti Prabu Siliwangi dan Pangeran Panjunan bukan sosok biasa ya, sosok yang terkenal yang setiap orang
mengetahuinya gitu ya, baik secara lokal maupun secara luas gitu. Mungkin itu aja ya pengungkapan sejarah daripada Gusti Prabu Amukmarugul ini. Semoga menambah wawasan buat kita semua, buat generasi berikutnya, generasi muda, generasi milenial ya. Galilah sejarah bangsamu, karena dengan begitu kalian telah membesarkan bangsa kalian sendiri yaitu ya. Jadi sebagai generasi muda jangan sampai buta dengan sejarah tanah airnya gitu ya. Pantengin terus Kang Uu Misteri Channel. Jangan lupa like, share, and comment. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.